Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu mohon di unmute semua. Bisa dengar suara saya ya Bapak Ibu ya dengan jelas ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri din watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga pada saat kesempatan kali ini kita bisa bermuajah walaupun hanya dengan tatap maya dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu alangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kelak akan memberikan kita syafaat di hari pembalasan kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang meet kali ini. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan materi yang ke-11, materi studi hadis dengan judul hadis ahad. Nah, tadi saya juga sempat memberikan sebuah gambaran kecil. Materi itu kita bagi menjadi 7 kalau nggak salah. Nah, per materi itu ada submaterinya, nanti akan disampaikan oleh beberapa teman kita yang sudah saya catatkan atau sudah saya kelompokkan per masing-masing subjudulnya. Yang pertama adalah materi tentang pengertian hadis ahad yang nama kelompoknya adalah Pak Sultan, Pak Abdurrahman, Pak Abdul Rauf, Pak Abdullah, Pak Ahmad Husaini, Pak Ahmad Abdullah, Pak Alwan, Pak Amir, sama Ibu Aryati Julimin. Nah, monggo silakan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sub judul atau sub bagian dari pengertian hadis ahad. Monggo siapa yang mau menyampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan secukupnya. Monggo. Ayo, kelompok 1 yang akan menyampaikan tentang pengertian hadis ahad. Pak Husaini mungkin yang ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi sudah dibagi ya untuk time sub judulnya ini. Di kelompok 1 kan ada Pak Sultan, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Abdul Rauf, ada Pak Abdullah, ada Pak Ahmad Husaini, Pak Ahmad Abdullah, Pak Alwan, Pak Amir, sama Ibu Aryati Julimin yang akan menyampaikan terkait dengan materi pengertian hadis ahad. Siapa yang akan menyampaikan? Monggo. Belum ada yang menyampaikan. Saya Pak, saya saja. Oh iya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 tentang materi pengertian hadis ahad. Jadi yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 1 atau sedikitnya orang yang tidak mencapai derajat mutawir. Mungkin dalam pengertian sederhananya, hadis ahad ini lawan dari hadis muntawir yang kita pelajari minggu yang lalu. Jika hadis muntawir itu sudah dijamin kesohiannya, maka hadis ahad ini sebaliknya. Seperti yang sudah tertulis di modul ini juga ditekankan bahwa hadis ahad mempunyai sisi lain yang memungkinkannya untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diamalkan. Jadi hadis ahad ini
adalah hadis yang perawinya atau periwayatnya tidak mencapai jumlah atau apa ya, yang tidak sampai jumlah minimum perawi hadis muntawir lah. Lawan katanya dari hadis muntawir, Pak. Begitu, mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain dari kelompok 1. Monggo dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menambahkan. Monggo silahkan. Pak Abdul Rahman. Terima kasih, Pak. Pak Alwan. Monggo, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Ya, meneruskan dari tadi Pak Ahmad Husaini, bahwasanya hadis ahad di sini secara terminologi atau secara istilah adalah huwa ma rawahul wahid wal ithnan faktsara mimma la tawaffaw fihi syurutul masyhur awil mutawatir. Intinya itu hadis ahad itu belum mencapai hadis mutawatir. Jadi ya masih di bawah hadis yang mutawatir itu alias hadis masyhur. Intinya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi atau dua atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Ya intinya itu hadis ahad mungkin belum sampai hadis sahih. Kalau menurut saya sendiri belum sampai hadis sahih, mungkin menurut saya. Mungkin dari yang lain mangga. Monggo yang lain kelompok 1, manakala ada yang mau menambahkan. Pak Sultan, monggo. Yang lain juga terkait dengan hadis ahad. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, monggo langsung saja Bu Iin, monggo. Ya, pertanyaan saya tadi, menurut Pak Alwan itu kan hadis ahad ini belum bisa dikatakan sahih ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukum mengamalkan hadis ahad ini menurut Bapak atau menurut materi? Itu aja. Monggo yang lain. Apa Ibu Iin pertanyaannya bagaimana? Mana hukum mengamalkan hadis ahad ini? Bagaimana hukum Boleh atau tidak boleh? Oke, untuk pertanyaannya saya save dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Pak Mustain, monggo. Ada tambahan atau apa? Monggo yang lain. Yuk. Biar diskusi kita kali ini ramai dengan ahad, pas sesuai dengan harinya ini, hari ahad. Kalau pengertian satu. Baik, Pak. Mungkin saya boleh memberikan sumbangan jawaban, Pak ya? Boleh, monggo, silahkan. Dari pertanyaan Bu Iin, kalau sepemahaman yang kami baca, hadis ahad itu sangat boleh untuk diamalkan, lebih-lebih di fadhailul a'mal, artinya yang tidak berkenaan dengan akidah. Dan syaratnya juga hadis sahih itu bisa diamalkan sepanjang satu, tidak bertentangan dengan kandungan yang ada pada ayat-ayat suci Al-Quran, dan kedua tidak bertentangan dengan amaliyah dari pendapat para sahabat. Jadi dua syarat itu diperbolehkan hadis ahad untuk diamalkan. Jadi kesimpulannya boleh diamalkan ketika tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan amaliyah para sahabat. Mungkin itu, Pak.
Oke, berarti jawabannya boleh diamalkan. Boleh diamalkan asalkan tidak apa, Pak? Tidak menyalahi atau gimana? Tidak bertentangan, Pak. Oh, asalkan tidak Tidak bertentangan ya. bertentangan dengan Al-Quran dan amaliyah para sahabat. Baik, terima kasih Pak Mustain atas jawabannya dan semoga dari jawaban Pak Mustain ini Ibu Iin Haryati berkenan menerima. Kalau misalkan belum berkenan menerima atau kurang puas dengan jawabannya, mungkin ada jawaban lain untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu Iin, bagaimana hukum mengamalkan hadis ahad tersebut. Monggo yang lain, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan terkait bagaimana hukum mengamalkan hadis ahad tersebut? Pak Alwan mengangkat tangan, monggo. Malah saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, monggo, silakan. Apakah hadis ahad ini mesti sahih, Pak? Waduh, nih saya belum bisa jawab nih. Gimana pertanyaannya, Pak? Mungkin yang lain. Pertanyaannya gimana, Pak? Ini hadis ahad ini mesti hadis tergolong hadis sahih enggak? Atau hadis mautu atau hadis apa gitu? Oke, siap. Terima kasih. Untuk pertanyaannya kita save dulu ya, Pak ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Kan kalau hadis dhaif itu kan boleh kata tadi Pak Mustain, kalau hadis dhaif kan boleh untuk fadhailul a'mal itu kan boleh. Nah, apakah hadis ahad ini juga mencakup hadis sahih, hadis dhaif ataupun hadis-hadis yang lain, hadis hasan ataupun yang lain? Itu, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh masuk nih di nalar juga gitu. Hadis ahad itu tergolong sahih atau tidak gitu. Oke, untuk pertanyaannya saya save dulu ya Bapak ya. Di sini saya save, saya catat, nanti mungkin akan ada tambahan dari yang lain. Ini ada dua sahabat kita yang mengangkat tangan, ada 3 lebih. Ada Pak Sugiarto sama Pak Timur, monggo. Pak Sugiarto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sugiarto. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sebelum diskusi ini tadi saya sempat bertemu dengan salah seorang dosen di Winsu. Lalu saya bertanya tentang sedikit materi tentang yang akan kita bahas. Lalu tadi beliau juga sama-sama dengan lulusan hadis, ya, dosen hadis. Lalu beliau mengatakan bahwasanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alwan, ketika pembahasan tentang sahih itu pembahasan hadis berdasarkan kualitasnya. Jadi kalau kualitas hadis ada sahih, ada hasan, ada maudhu. Nah, sedangkan kalau kita membahas tentang hadis mutawatir dan hadis ahad, ini kita berbicara tentang kuantitas. Maksudnya kuantitas dari yang merawikan hadis tersebut. Itu disampaikan. Nah, hadis hasan ataupun hadis sahih itu juga saling mendukung. Maksudnya ada memang beliau belum sempat memberikan contohnya, tapi pernah kita juga ada membaca ketika hadis sahih disampaikan, lalu di bagian bawahnya hasan li ghairi. Maksudnya dihasankan dengan dukungan hadis-hadis yang lain. Nah, berarti kalau menurut saya seperti yang disampaikan tadi, kalau hadis ahad bisa termasuk ke dalam hadis yang sahih. Dalam arti kata seperti yang dibilang Pak Mustain, bisa juga dipakai sebagai fadhail a'mal. Kalau misalkan hadis ahad kita kategorikan atau kita tolak sebagai dasar untuk fadhail a'mal, maka bisa terjadi beberapa kericuhan di dalam masyarakat. Contoh, ada beberapa hadis yang mohon maaf yang termasuk dalam hadis ahad. Hadis ahad tadi ada dibagi 3, hadis mahsyur, hadis ajis dan hadis gharib. Salah satunya yang sangat kita kenal dalam hadis gharib
yang termasuk dalam hadis ahad itu ada hadis gharib, yaitu innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Nah, kalau misalkan kita kesampingkan pernyataan tersebut, berarti akan ada kericuhan ataupun ya apa ya, keributan lah di antara kita masyarakat awam, dan bahkan banyak juga ada apa ya, hukum-hukum fikih mungkin ya juga diambil atau bersinggungan dengan hadis ahad ini gitu. Jadi kesimpulannya tadi seperti yang dibilangkan sama Pak Alwan tadi, bisa saja kemungkinan hadis ahad ini bisa dikategorikan hadis sahih ataupun hadis hasan. Hanya saja pembahasannya kalau hadis ahad itu berdasarkan kuantitas perawinya, sedangkan hadis hasan ataupun hadis sahih berdasarkan kualitas dari hadis tersebut. Demikian yang saya hasil diskusi tadi sebentar dengan teman dosen dari UINSU. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kalau memang ada masukan dari yang lainnya, saya sangat berterima kasih kembali karena sambil belajar dan menjadi ilmu bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto Azaz, jawabannya yang menarik sekali nih buat saya sebenarnya. Oke, ini ada yang mengangkat tangan tadi, Pak Timur, Pak Mustain, monggo, siapa duluan? Pak Timur mungkin, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Timur. Ini Pak mau tanya itu apakah hadis ahad itu dibukukan apa tidak ya Pak? Apakah hadis ahad itu dibukukan atau tidak? Oke, pertanyaannya saya catat. Oke, kita kembali ke Pak Mustain. Terima kasih Pak Timur. Monggo Pak Mustain. baik Pak. Saya sebetulnya hanya ingin menjustifikasi saja apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Sugiharto, bahwa benar secara kualitas hadis itu ada yang soheh, dan secara kuantitas hadis itu ada yang mutawatir, kemudian ahad. Jadi ahad dan soheh itu lain pembahasan sebenarnya. Jadi seperti yang telah disampaikan, soheh itu ditinjau dari segi kualitasnya, sedangkan ahad itu ditinjau dari kuantitas perawinya. Manakala tidak memenuhi jumlah yang mutawatir, maka jatuh pada hadis ahad. Banyak sekali contoh yang disampaikan di beberapa kitab hadis. Salah satu mungkin saya izin membacakan contoh hadis ahad yang soheh dari an Alqamah ibnu Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhirih. Itu bagian contoh dari hadis yang masuk kategori ahad dan kualitasnya soheh. Masuk kategori hadis ahad dan kualitasnya soheh. Kemudian menjawab dari pertanyaan yang kedua, apakah hadis ahad itu juga terbukukan atau terdokumentasi? Sepengetahuan saya jawabannya iya, terdokumentasi atau terbukukan di beberapa kitab, baik itu di hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lain. Jadi intinya hadis ahad itu dinilai dari segi kuantitas perawinya, bukan dari kualitas perawinya. Dari kualitas hadisnya. Mungkin itu Bapak moderator atau Bapak ketua, tambahan dari saya. Syukron jazila. Baik, terima kasih Pak Mustain atas jawabannya dan atas pertanyaannya dari teman-teman. Ternyata teman-teman kita itu jago-jago juga untuk masalah hadis gitu, apalagi masalah hukum gitu. Jadi pada dasarnya bagaimana hukum mengamalkan hadis ahad itu intinya
sepengetahuan kita garis bawahi sementara boleh kan gitu. Lalu apakah hadis ahad itu dibukukan atau tidak? Sementara jawabannya adalah dibukukan. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya mungkin atau ada pendapat yang lain? Pak Kikim mungkin. Tadi Mbak Elok angkat tangan itu tapi nggak jadi ini. Monggo Pak Kikim atau Mbak Elok nih. Oh, Pak Zarkasi. Mau mana siapa nih? Mau siapa dulu nih? Siapa dulu? Mungkin bedanya Pak Mustain. Ngapunten. Teng mriki kan pun dijelaskan bahwasanya hadis ahad itu memungkinkan untuk ditolak atau diabaikan, ya kan? Betul. Ya. Terus mungkin saya minta dasarnya sampean itu dari mana? Bahwasanya di teks ini sudah mengatakan untuk ditolak, diabaikan, dan tidak diamalkan. Dasarnya sampean itu saking pundi? Mungkin Baik. referensi kitab mana? Pak Ketua bisa memberikan waktu kepada saya untuk mencari referensinya dulu. Baik. Mungkin dari pertanyaan tersebut bisa dialihkan ke pertanyaan yang lain. Nanti ketika saya temukan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, nanti saya sampaikan. Siap. Terima kasih. Sekali loh, Terima kasih. Terima kasih Pak Mustain. Lanjut nih Pak Kikim tadi mau memberikan sebuah kata mutiaranya. Wah, waktunya tinggal 10 menit lagi nih ternyata. Monggo, siapa yang ingin berpendapat atau memberikan sebuah pertanyaan? Monggo Pak Kikim. Baik. Pak Jarkasi tuh, Pak Jarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kikim. Jadi begini Pak, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hadis ahad itu sendiri kan boleh diamalkan begitu ya Pak ya, boleh diamalkan, dibukukan dan semuanya. Nah yang jadi pertanyaan saya termasuk Pak Sugiarto juga bilang seperti itu tadi. Yang jadi pertanyaan saya kan hadis ahad itu sendiri kan ada yang sahih, ada yang masyhur ataupun yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, boleh tidak hadis ahad itu dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menerapkan akidah, Pak? Kalau Baik. memang ada yang sahih, Oke. bahkan ada yang sahih, bahkan memang boleh diamalkan, kira-kira boleh tidak dijadikan alasan sebagai untuk menerapkan akidah, maksudnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi intinya sama ya Pak ya, mengamalkan ya Pak ya, Pak Kikim ya. Bukan Pak, tapi dijadikan alasan untuk menerapkan akidah. Oh, bolehkah dijadikan alasan gitu ya kan? Ya, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Kikim. Mungkin ada tambahan lagi? Monggo. Langsung saja. Ya, monggo Pak Alwan, monggo. Ya kan tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Sugiarto itu. Hadis ahad itu kan dilihat dari segi kuantitas perawinya, belum sampai mutawatir. Dan juga hadis ahad kan memungkinkan bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif juga mungkin. Nah mungkin tadi pertanyaannya Pak Kikim, mungkin ada dari peserta diskusi ini menyebutkan atau contoh hadis ahad yang berkenaan dengan akidah. Ada nggak yang bisa memberikan contoh mungkin? Dan yang tadi dicontohkan oleh Ustadz Sugiarto, yang apa itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih, itu kan itu pun masih beda pemahaman juga. Dari kata innamal perabot hasyar itu kan beda-beda juga di situ. Ada yang
niat tok baik serasa karo melakukan niat cukup. Nah, ada yang seperti itu kan. Makanya Iya, yang hadis tadi tersebut dikategorikan hadis gharib, Ustaz. iya. Cuma satu orang riwayatnya, lebih rendah kualitas. Mungkin itu yang tadi Pak Kikim tanyakan, mungkin ada yang menyetokkan hadis ahad yang dengan akidah mungkin. Mungkin Pak Sugiharto atau siapa? Monggo yang lain lanjut aja. Pak Zarkasi juga nih, Pak Mustaqim, monggo lanjut. Baik Pak, mungkin kalau saya diberi izin saya Pak ya. Jadi dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Sugiharto dan yang telah saya sampaikan juga, hadisnya sebetulnya sama, yaitu berkenaan dengan innamal a'malu binniyat. Ini bagian dari contoh hadis dalam hal akidah yang sahih Pak. Ini hadis ahad, hujjah dalam akidah yang sahih. Kemudian menjawab dari pertanyaan yang diberikan ke saya kutip dari kitab At-Tamhid. Ini perkataan dari Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan wa huwa yatakallamu an khabarul wahid wa mauqiful ulama wa kulluhum yadaini bi khabaril wahid al adl fil i'tiqadati wa yu'adi wa yuwali 'alaiha wa yaj'ala syar'an wa dinan fi ma'taqidihi wa 'ala dzalika jami'u ahli sunnah intaha min kitabil tamhid, yang artinya bahwa hadis ahad dan sikap para ulama terhadapnya ini seluruh ulama berpegang dengan hadis ahad yang adil dalam masalah akidah. Mereka menetapkan loyalitas dan mereka menetapkan loyalitas dan meyakini sebagai sumber dalam syariat dan agama, dan seluruh Ahlus Sunnah bersepakat dalam hal ini. Jadi intinya hadis ahad yang sahih itu dapat dijadikan hujjah dalam hal akidah dan syariat menurut kitab At-Tamhid ini. Jadi menurut kitab At-Tamhid ini jumhur ulama sepakat hadis ahad bisa digunakan dalam hujjah akidah dan syariah sepanjang kata saya tadi di awal Pak tidak bertentangan dengan Al-Quran dan pendapat para sahabat. Mungkin ini Pak tambahan Pak, motor sekelangkong. Baik, terima kasih, menarik sekali diskusi kali ini. Intinya kan sahih. Waktunya tinggal berapa menit nih? Tinggal 4 menit. Monggo Pak Zarkasi atau yang lain, Pak Elok tadi, Pak Miftahul Amin, monggo langsung aja. Ini saya menemukan contoh Pak tentang hadis ahad yang juga berkenaan dengan akidah Pak ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Nah, namun hadis ini tidak mencapai mutawatir Pak. Artinya kan tadi tidak mencapai kuantitas tadi Pak ya. Hadis tersebut berbunyi gini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya adalah tidak bisa dikatakan beriman jika cinta kepada ayah, anak dan seluruh umat manusia lebih besar dibandingkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang saya temukan tentang terkait hadis, contoh hadis ahad yang berkenaan dengan kita. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Miftahul Amin. Wah, menarik sekali nih, waktunya sampai habis. Sebenarnya kita membahas soal materi yang pertama ya, submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian hadis, dan ternyata panjang sekali ya pengertiannya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menyimpulkan terkait dengan hadis ahad ini bisa digunakan atau tidak, bisa dijadikan sebagai sandaran atau tidak, bisa sebagai rujukan atau tidak. Monggo itu terlepas dari beberapa pendapat ya kan.
Mungkin ada pendapat lain Pak Nuril Anam sama Pak Abdurrahman nih, monggo. Monggo silakan. Sebelum waktunya habis nanti kita sambung ke link meet yang berikutnya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, masalah hadis ahad itu menyangkut kuantitas dari perawinya. Perawinya itu di bawah perawi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kan minimal kan 4. Ada yang mengatakan sampai ratusan. Kalau di bawah 4, bahkan 3, atau 1, maksudnya kategori hadis. Mohon yang lain dimatikan dulu. Jadi perawinya itu ada kalanya 1, 2, atau 3. Pokoknya di bawah 4. Kalau 4 kan sudah masuk kategori mutawatir. Adapun masuk sahih atau dhaif atau hasan, ini menyangkut kualitas dari si perawi. Kalau sangat adil, sangat thiqah, dipercaya, itu masuknya nanti derajat sahih. Kalau di bawahnya nanti masuknya hasan, kalau di bawahnya lagi masuknya dhaif. Masalah kualitas itu bisa kategori hasan, sahih, dhaif. Masalah kuantitas itu di bawah 4. Baik, sambil menunggu yang lain, terima kasih atas tadi pemberian motivasinya atau pemberian sedikit pencerahannya terkait dengan hadis yang kita bahas saat ini. Menarik sekali diskusi kali ini dan sudah kita sambung ke link yang kedua. Mungkin ada tambahan lagi terkait dengan hadis ahad ini. Atau mungkin tadi Pak siapa tadi ya? Pak Nuril Anam ingin menambahkan kembali. Tadi sempat kepotong, mohon maaf Pak Nuril Anam karena waktu meet-nya sudah habis gitu. Monggo Pak Nuril Anam, tadi belum selesai nih. Sempat ngambang nih jadinya. Menurut saya hadis ahad itu kalau dibandingkan mutawatir itu menyangkut masalah jumlah perawinya. Kalau jumlahnya itu bawah 4, maksudnya hadis ahad. Jadi
kuantitas itu yang menentukan hadis ini dimasukkan ahad apa mutawatir. Kalau menyangkut kualitas, hadis ahad ini bisa masuk sahih, bisa masuk hasan, dan bisa masuk sahih. Termasuk apa yang sudah dibacakan oleh teman tadi itu adalah hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, tapi termasuk hadis sahih. Dia masuk hadis ahad dan juga masuk hadis sahih. Tadi hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi aw waladihi. Jadi seorang itu tidak dianggap sempurna imannya sehingga aku, kata Rasulullah, itu lebih dicintai daripada orang tuanya dan anak. Itu masuk kategori hadis aziz. Kalau masuk hadis aziz karena yang meriwayatkan 2 orang. Jadi ini masuk kategori masalah kualitas marhab itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Kalau kuantitas maksudnya hadis aziz atau ahad yang aziz. Ahad itu kan ada yang diriwayatkan oleh 1 orang, ada yang diriwayatkan 2 orang, ada yang diriwayatkan 3 orang. Kalau sudah melebihi itu namanya hadis mutawatir. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, terima kasih Pak Nuril Anam atas jawabannya, atas pemberitahuannya, atas wawasannya kepada kita semua sehingga kita bisa mengkalkulasi, bisa menggarisbawahi apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh teman-teman di sini. Oke, mungkin untuk submateri yang pertama ini karena waktunya juga ternyata panjang ya, hanya untuk membahas submateri pengertian hadis ahad saja. Nah, kali ini kita akan langsung saja ke materi yang kedua. Untuk beberapa pertanyaan dan beberapa pendapat sudah saya catat, sudah saya rumuskan, nanti insya Allah saya share. Baik, untuk submateri yang kedua di sini kita akan membahas tentang klasifikasi hadis ahad yang mungkin akan disampaikan oleh entah itu Ibu Baik Juliati atau Pak Cirkam atau Ibu Debi Wardani, Ibu Eka Nurhayati, Mbak Elok, Ibu Iin, Pak Ilsa, sama Pak Imam. Monggo, siapa yang akan menyampaikan terkait dengan klasifikasi hadis ahad tersebut? Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, monggo, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung warahmatullahi saja klasifikasi hadis ahad. Berdasarkan banyak sedikitnya rawi, maka hadis ahad ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja atau ahli fikih saja. Kategori yang ketiga yaitu masyhur di kalangan orang yang umum saja. Aduh, internetnya ini. Hadis ahad hukumnya tidak wajib. Itu saja mungkin materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Afwan, ini boleh bertanya tapi di kelompok saya ini. Ini mengenai jumhur ulama ini kan sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan makbul hukumnya wajib. Mungkin yang seperti yang disampaikan Pak Mustain tadi, yang dua syarat tadi itu ya. Nah ini sedangkan golongan Qadariyah dan Rafidah dan sebagai ahli zahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Ini kan ada perbedaan ini. Dari segi golongan Qadariyah ini seperti apa gitu. Ini yang belum saya pahami, golongan Qadariyah dan Rafidah ini bagaimana penjelasannya gitu. Karena di sini ada perbedaan. Kalau menurut jumhur ulama, hadis ahad itu yang telah memenuhi ketentuan makbul maka hukumnya wajib. Nah, sedangkan dari golongan Qadariyah dan Rafidah tersebut hadis ahad hukumnya tidak wajib. Nah ini bagaimana ini pendapat Bapak Ibu? Mungkin saya masih belum memahami gitu maksud dari penjelasan ini. Saya ini tapi di klarifikasi hadis ahad ini Pak anunya materinya. Mungkin itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan maksud saya itu mungkin Pak Mustain atau Pak Pak Sugiarto. Mungkin itu Pak, golongan-golongan itu loh Pak. Golongan apa? Rafidah, Qadariyah. Kalau sepengetahuan saya, kalau apa? Yang Rafidah itu golongan Syiah, Bok. Maksudnya golongan yang mendewa-dewakan sahabat Ali. Kalau yang Rafidah. Kalau yang Qadariyah dan sebagian ahli zahir belum ngerti Pak. Mungkin yang lain. Kalau yang Rafidah itu golongan itu tadi. Bagian apa? Syiah. Yang mendewa-dewakan sahabat Ali. Mungkin itu Pak. Syukran. Udah banyak yang keluar itu, Mak.
Mungkin dari teman-teman yang lain dulu Pak, saya yang bisa ngejelasin. Soalnya saya sendiri, aduh, awam sih Pak kalau untuk urusan hadis-hadis kayak gini. Kata, Ayo. Persilakan. Oh iya Pak, siap. iya Pak. Betul, lanjut mawon. Oh itu mungkin bisa. Kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehujahan hadis ahad. Yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi